Ayo silakan ya, sekarang. Berat ini teman-teman ya. Kita kasih naik ada Muhammad Reza. Kita kasih naik ini. Muhammad Reza ini naik turun ini. Macam Allah yang katanya turun naik Loh, iya. Allah itu naik turun kerjanya, nggak percaya. Loh, Allah itu kerjanya naik turun. Katanya pada sepertiga malam bagian akhir Allah itu turun ke langit dunia. Oke, Yuk, Bang Edi, Muhammad Reza silakan nyalakan kamera. Kenapa kamu naik turun? Jaringan, Bos. Jaringan, kayak Allah aja kamu naik turun. Sebentar Reza, saya tanya, Allah itu naik turun nggak dia? Gak usah bahas itu. Sebentar Reza, sebentar. Betulkah Muhammad itu naik turun? Apanya, dari apa segi apa naik turun? Oke, baik, saya tunjukkan hadisnya. Dulu pernah ada orang yang ngedatang kepada saya. Denny bilang begini, dia muslim ya, dia bilang gini. Ngapain Tuhanmu turun ke dunia? Turun naik kayak ingus anak SD, kata dia. Sebentar. Saya nostalgia nih. Dia bilang begini, Tuhanmu apa? turun ke dunia ya, terus naik kayak ingus anak SD. Saya bilang gini, yang turun naik kayak ingus anak SD itu Tuhanmu, saya bilang. Saya tunjukkan hadisnya. Tidak Mana percaya coba? dia Tuhannya naik turun kayak ingus anak SD. Ya, mana? Nih, sabar. Sabar umat Islam yang di Saya bawah. tunjukkan dalilnya. Kalau saya ngomong itu tidak ada dalilnya, ya. Iya, karena ente berdasarkan pikiranmu sendiri. Kok berdasarkan pikiran saya nih? Saya tunjukkan nih dalilnya. Baik, kita tunjukkan dalilnya. Perhatikan. Ini hadis ya. Riwayat apa itu? Nih. Riwayat Ya. siapa? Riwayat siapa dulu? Ini hadisnya banyak, Bang. Ini hadisnya sangat sahih nih ya. Bahwa Allah turun ke Tanya langit riwayat dunia pada sepertiga malam bagian akhir nih. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam bagian akhir. Makanya di sepertiga malam bagian akhir banyak umat muslim tuh tahajud. Karena pada saat itulah Allah turun ke langit dunia. Nih saya bacakan. Tuhan kita Maha Agung, Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam bagian akhir. Ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis Bukhari Muslim. Nih, bahwa Robnya umat muslim turun ke langit dunia pada sepertiga malam bagian akhir. Setuju? Setuju. Nah, masalahnya begini. Masalahnya Muhammad terlalu lugu. Dia tidak tahu bahwa dunia ini berputar. Hari ini di Indonesia sepertiga malam bagian akhir, geser sedikit ke timur, terus itu sepertiga malam bagian akhir di dunia itu nggak pernah berakhir. Jadi jikalau seandainya benar Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam bagian akhir, sebenarnya Allah nggak pulang-pulang lagi ke arasnya. Karena setiap hari Allah terus jam rondanya pindah-pindah. Betul? Sudah. Silakan. Sudah. Oke, saya jelaskan sama kau. Di ayat Al-Quran. Udah mana? Lihat muka kamu itu Ya, mana? sebentar. Apa? Itu di tas. Saya jelaskan ya. Jadi Allah itu yang pertama tidak bertempat dan tidak sama seperti makhluk. Tidak, akal pikiranmu itu saja itu membuahi akal pikiran. Paham sudah? Dan akal pikiran itu tidak menjangkau identitas Tuhan yang Maha Esa, bukan kayak Tuhanmu. Sudah. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat di sepertiga malam. Kenapa di sepertiga malam? Karena memang di situ malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat seluruh hamba-hamba yang beramal dan beribadah di waktu itu. Ya. Jadi Allah menugaskan itu malaikat. Jadi Allah buka, maksudnya dari hadis itu jangan kau ambil kesimpulan bahwasanya Allah itu turun kayak seperti kamu bilang manusia naik turun atau enggak. Identitas Tuhan kita tidak bisa mengibaratkan seperti manusia, Bos. Sudah? Paham sampai situ? Ya, Sudah? Terus. Ya, udah. Oke, saya tanggapi satu persatu. Tadi kamu bilang bahwa Allah tidak bertempat. Iya, dan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Oke. Menurut Tidak ada Al-Qur'an setara Allah dengan di mana tempatnya? Walaupun di Al-Qur'an itu, di Quran surat Toha, alal arsy istawa. Memang di arsy.
Di Tapi ars, ars seperti oke. apa dua? Tapi ars Baik. seperti apa Oke. juga? Tahukah kamu bahwa ars itu diangkat oleh malaikat? Oke, Allah itu tunjukin. di tenda, dia itu diangkat kayak tenda loh. Coba tunjukin. Coba Tidak tunjukin. percaya dia. Baik, saya balikkan lagi kamera saya. Kita harus ngajarin orang Islam nih, waduh teman-teman, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang ajaran agama. Gak usah kau ajarin saya. Baik, Saya baik, juga baik. makan semua Nih. itu. Allah Bisa itu saya ajarin ente. dijunjung. Nggak percaya nih. Ini Quran bukan? Ya, Al-Haq. Oke, surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Apa dikatakan di sini? Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsi Tuhanmu di atas mereka. Betul? Jadi pada hari itu nanti Allah akan dijunjung 8 malaikat. Betul? Di atas arsinya, betul nggak? Ya, dari segi seperti itu ya. Terus kenapa kamu bilang Allah tidak bertempat? Kalau kau Waduh, melogikakan ini berat ini seperti waduh. manusia bertempat, Oke, itu tidak akan ketemu. Oke, ayat ini mengatakan bahwa Allah akan diangkat, ditandu nggak dengan 8 orang oleh 8 orang malaikat? Terus kau artikan seperti ditandu-tandu begitu, di bawah begitu. Ini bicara Ya, salah apa? pikiranmu. Coba kami yang baca Begitu. dulu lah. Kalau saya yang baca terus, jadi saya yang tahu Al-Quran. Coba baca. Udah, wal malaku ala coba baca, saya tahu kan. Dan kau ahli- malaikat-malaikat itu, berada di Bib. penjuru-penjuru langit. Gak usah baca artinya, kan ahli Quran kata kau 13 tahun. Jadi Coba artinya baca salah. Qurannya. Artinya ini salah. Nah, Qurannya dulu coba baca. Nah, lomba baca Quran lah. Nah, Berat, kau bilang kan kau pelajari Quran selama 13 tahun. Berat 13 ini tahun. teman-teman ya. Coba. Malaku, ya. Wa malaku, betul. Dan malaikat-malaikat. Betul nggak? Terus. Mana, betul? Oke, betul. Oke. Arja, betul. Betul nggak? Ya, terus. Nah, ini artinya dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Sebenarnya penjuru-penjuru ini nggak ada kata langit nih, arja'a ya. Nah, pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsnya Allah. Arsnya itu dijunjung, betul nggak? Dan Tuhanmu ada di atasnya. Di atasnya ars itu dijunjung lagi, ditandu 8 orang malaikat, betul nggak? Iya, terus kenapa kamu pelintir ayat Quran ini? Bukan saya pelintir. Karena itu ada tafsirannya, ada tafsir Harus dipelintir dulu. Aduh. Bang, nanti saya tunjukkan kepadamu bagaimana Allahmu itu akan turun di dalam naungan awan-awan. Itu sebenarnya menjiplak Bible. Nanti saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan sebentar. Sabar. Sabar ya. Nih. Sabar ya. Habis ini saya yang tanya ya, Dis ya. Jangan takut saya tanya Nih, nanti. di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-210. Nih. Al-Baqarah 210 nih saya tampilkan ya. Nih, perhatikan. Ya, habis ini Surat saya yang nanya ya. Al-Baqarah ayat 120. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan Malaku ala rujali. bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Jadi Allah akan datang dalam naungan awan bersama para malaikat-malaikatnya, betul nggak? Jadi Allah di sini berwujud nggak? Kalau kau artikan seperti sabar. Saya tahu pikiranmu itu mulai kemana. Saya sudah paham semua itu. Ini ayat Quran yang bilang loh bahwa Allah akan datang dalam naungan awan bersama para malaikat. Ini seperti kedatangan Yesus di hari penghakiman, bahwa Yesus akan datang dalam naungan awan disertai malaikat-malaikatnya. Saya tampilkan ayatnya. Bentar, saya tampilkan ayatnya. Waduh, ini memang sulit mereka ini saudara-saudara ya. Ya, habis itu Nih. saya yang nanya ya, Dis ya. Habis itu saya yang nanya. Oke, baik. Saya tampilkan ayatnya ya. Baik. Bentar. Bagaimana di situ kedatangan Yesus yang kedua kali? Nih, perhatikan. Ya. Ntar saya nanya, awas macet nanti. Iya, sabar. Sabar. Karena di kitabmu itu, Edis, itu bukan kitab Injil. Bukan yang murni lagi. Oh, memang Lah. kamu nekat yang nyata ya, teman-teman ya.
Emang tahu sejarah asal usulnya itu? Dari mana Bible muncul? Nggak tahu kan? Sebentar, nih saya tampilkan ya. Kita ini belum punya alat yang canggih, teman-teman ya. Nih, di dalam Matius pasal yang ke-23 nih ya. Nih, saya tampilkan sekarang ayatnya. Ini kita ke Quran dulu yang tadi ya. Nih Quran yang tadi nih. Nih. Yang tadi ya, terus sudah kita baca tadi kan. Dan tidak ada di antara yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat-malaikatnya untuk melakukan perhitungan, penghakiman. Oke? Nah, sekarang di dalam Bible, nih, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini berbicara tentang Yesus yang akan datang menjadi hakim yang adil. Saya tanya sama Bang Muhammad Reza. Menghakimi kalian yang mengakui dia sebagai Tuhan. Baik. Sekarang begini, saya tanya dulu Bang Reza. Betulkah Isa akan datang menjadi hakim yang adil? Iya, memang. Oke. Betulkah ayat ini berbicara mengenai Allah yang datang akan menjadi hakim? Wah, dari yang coba. Yang menjadi hakim untuk memastikan Nabi Isa itu datang. Oke, saya tunjukkan hadisnya. Kita tampilkan hadisnya lagi nih ya. Nih, kita tampilkan hadisnya. Kita klik di sini. Bentar, kita klik ya, sabar ya. Hadis Isa, sebentar. Isa hakim yang adil. Yang adil. Oke, hadis tentang Nabi Isa hakim yang adil nih. Perhatikan. Kita tampilkan ayat. Bentar nih ya. Nih. Nih, Sahih Muslim nomor 220. Sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim yang adil akan segera tiba. Betul tidak bahwa Isa akan datang untuk mengadili umat manusia? Ya, betul. Oke. Menurut ayat Al-Qur'an ini, Allah akan datang dalam naungan awan untuk menghadili umat manusia, betul, membuat perhitungan, betul. Iya, itu di mana dulu, tempatnya di mana? Coba. Waduh, berat ini teman-teman ini. Kenapa kok sifat-sifat Isa itu sama seperti Allah? Kenapa? Dengar dulu, Allah itu akan menghakimi seluruh umat manusia. Oke, betul tidak Isa juga akan menjadi hakim yang adil? Tapi kalau Nabi Isa pada hari itu akan menghakimi kalian sebagai oten-oten yang mengakui dia sebagai Tuhan. Di mana buktinya? Saya kasih tunjuk lagi nih. Saya kasih tunjuk lagi nih loh. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu menurut Quran surat 95 ayat 8. Ya, sedangkan menurut hadis Muslim nomor 220, Isa adalah hakim yang adil. Kenapa jabatan Allah itu dijabat oleh Nabi Isa alaihissalam? Kenapa? Kenapa bukan Muhammad yang menjadi hakim yang adil? Kenapa? Oke, itu bentar, saya jelaskan. Kenapa tidak Nabi Muhammad untuk menjadi hakim yang datang pada karena dia dihakimi juga sebagai orang berdosa. Jangan dipotong saya. Oke, silakan. Kenapa tidak Nabi Muhammad? Nah, ini mencakup identitas Al-Qur'an dulu. Bahwasanya Al-Qur'an bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau memang karangan Nabi Muhammad, maka di Al-Qur'an itu dicantumkan diri Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan para sahabat-sahabatnya. Dicantumkan Muhammad dan keluarganya gimana? Buktinya kalian sholat tiap hari kita minta Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah Muhammad dan keluarganya Muhammad. Bukti bahwa agama Islam akal-akalannya Muhammad. Tunggu dulu, saya mau jelaskan sama kau ini. Silakan. Kenapa tidak Nabi Muhammad yang datang pada hari kiamat nanti? Nah, itu karena Muhammad sudah meninggal. Ini orang tanya, dijelaskan. Ini menjadi bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Lantas kenapa yang di dalam Al-Quran itu menceritakan Nabi Isa yang datang pada hari kiamat? Karena itu menjadi hakim yang adil. Oke, dan menghakimi kalian yang tunggu, potong saya. Dan menghakimi kalian yang oten-oten menyembah kepada Nabi Isa. Sudah? Yang kalian anggap Yesus.
Sudah? Itu dis. Sudah bisa gantian? Oke, lanjut. Oke, baik. Tadi kamu menjawab dari asumsi liar yang tidak berdasar sama sekali. asumsi liar di Kenapa mana? Muhammad tidak turun ke dunia menjadi hakim yang adil? Pertama, posisi Muhammad itu ada di kuburan. Betul? Betul nggak Muhammad ada di kuburan? Ya, udah. Oke. Kita Betul nggak udah Muhammad pernah debat berdosa? itu. Enggak berdosa. Gua berdosa. Kalau saya Nggak ada tunjukkan dosa. dalilnya kalau Muhammad berdosa gimana? Udah nggak ada dosanya Nabi Muhammad. Gua ada dosanya Muhammad. Coba tunjukkan, coba. Tunjukkan Mau di saya mana? tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad berdosa? Coba. Iya, setelah Baik, ini saya lagi tunjukkan ayat nanya. Qurannya ya. Saya tunjukkan ayat Nah, Qurannya. setelah ini saya lagi nanya. Baik. Nah. Sabar ya. Ngeri ini Sabar. komennya. Ini umat Orang-orang di muslim bawah ini tidak tahu ayat-ayatnya ya. Di dalam Loh, surat siapa yang nggak Al-Fat tahu? ayat yang kedua. Nih, saya bacakan. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Saya balik lagi kamera saya ini. Aduh. Kita balik kamera saya ya. Oke. Kelihatan sekarang? Kelihatan? Surat Al-Fat ayat yang kedua, betul? Betul. Dan agar itu maksudnya supaya, bukan agar-agar ya. Ya, Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu. Berarti di sini Muhammad berdosa nggak? Terus baca terus. Dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkanmu ke jalan yang lurus. Nah, di sini Allah mengatakan agar dia memberi ampunan kepada Muhammad atas dosanya Muhammad yang lalu dan yang akan datang. Berarti menurut ayat ini Muhammad berbuat dosa nggak? Kalau secara pandangan yang menurut pikiranmu yang berdosa. Bang, Itu Muhammad Reza, pandangan- cobalah kita jujurlah dulu kita bang, diskusi biar enak Loh. kita bang. Soalnya muslim kayak gini terus loh. Yuk. Berarti menurut ayat ini Muhammad berdosa tidak bang? Kau tahu nggak sejarahnya itu apa? Berdosa Enggak, karena jangan apa? sejarah dulu. Kita Loh. ini. Menurut ayat ini dikatakan Allah akan memberikan ampunan kepada Muhammad atas dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Berarti berdasarkan ayat ini Muhammad berbuat dosa nggak? Iya, maksudnya sejarahnya itu sejarah apa dulu? Iya, Kita harus dia mengetahui. berbuat dosa nggak? Itu mencegah perbuatan dosa. Iya, lihat nih ngeri bener kan mereka nggak mau mengaku. Loh, bukan nggak mau Mereka mengaku- ini bukan nggak mempertuhan mau Muhammad, mengakui. teman-teman. Karena Dia tidak mau Muhammad berbuat dosa karena Muhammad bagi mereka Tuhannya. Edis, dengar dulu saya penjelasan saya. Edis, dengar Silakan. dulu. Nabi Muhammad itu diciptakan bukan hanya dari tanah, akan tetapi bagian dari cahaya Allah. Oke, jadi dia berdosa nggak? Nggak ada dosa karena Oke, coba kami yang baca dah. Gini aja. Coba kamu dulu yang baca. Coba kami terhindar yang baca dari dulu. dosa. Coba kami yang baca dulu, coba. Iya, itu makanya saya tanya sejarahnya itu apa dulu. Ya sudah, coba apa sejarahnya Oh. apa? Lah saya tanya sama kau karena kamu bilang Oke, kita berdosa. baca tafsir-tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya ya. Nih. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu wahai Nabi Muhammad atas dosamu, yakni kekeliruan yang dapat dianggap sebagai dosa sesuai dengan kedudukanmu yang mulia, baik kekeliruan yang terjadi di masa lalu dan kekeliruan yang akan datang. Berarti di sini Muhammad punya dosa nggak? Makanya saya bilang maksum, terhindar dari dosa. Buset. Saya nggak mengakui Berat. Nabi Muhammad itu berdosa. Kalau memang Karena dia Muhammad tidak terhindar berbuat dari dosa, dosa, Bos. kenapa Allah mengampuni seseorang yang tidak berbuat dosa? Al-Quran diturunkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Gini, coba Muhammad Reza. Kepada Adakah manusia. seseorang gini? Adakah Yaitu- seseorang diampuni? Adakah seseorang diampuni dari mencuri sedangkan dia tidak pernah mencuri? Nggak ada. Iya, berarti seseorang yang diampuni dari mencuri karena dia pernah mencuri, betul? Seseorang yang diampuni dari dosanya berarti dia pernah berbuat dosa, betul? Ya, tapi Nah, itu kan berarti saya bilang, Muhammad pernah berbuat sejarahnya dosa, itu betul? apa dulu? Wah, Kita nggak mengetahui berat. sejarahnya itu apa dulu, Edis. Sulit. Makanya saya bilang umat Kristen hanya memframing saya sudah Kok tahu sejak framing? Masa saya dibilang framing? Orang itu adalah ayat kalian sendiri. Kok framing bagaimana? saya tahu jalan pikiranmu untuk supaya memaksa diri saya agar supaya mengakui Nabi Muhammad berdosa. Di sejarah Nabi Muhammad itu nggak ada Rasulullah, karena Rasulullah Allah menjamin maksum. Makanya saya bilang tadi Rasulullah tercipta dari apa? Bukan hanya dari tanah, tetapi dari cahayanya Allah. Oke, apakah nurnya Muhammad Allah. suci? Gak usah bahas itu. Yang Kan, lain. kan, Saya mau nanya lagi. Saya mau nanya sama kau. Bentar. Kita gantian. Apakah Muhammad suci?
Suci. Apakah Allah suci? Maha suci, bukan hanya suci, maha suci. Muhammad maha suci nggak? Suci. Tapi ada Apa yang arti lebih suci? Apa arti suci? Ada yang Nabi Muhammad suci, yang mensucikan dia yakni yang maha suci. Iya, jadi Muhammad suci nggak? Suci. Oke, apa arti suci? Suci terhindar dari perbuatan maksiat. Terhindar dari perbuatan maksiat. Muhammad diampuni karena atas dosanya, betul? Itu saya bilang pelajari dulu. Sejarahnya Reza. apa dulu ya, Dis? Muhammad Sejarahnya itu apa dulu? diampuni dari dosanya, betul? Iya, diampuni dari dosanya. Oke, dosa apa yang beliau tidak dilakukan? berdosa. Dosa apa yang dilakukan Muhammad? Nggak ada dosa yang dilakukan Nabi Muhammad. Terus kenapa dia diampuni dari dosanya? Kamu saya ampuni dari pencurian yang tidak pernah kamu lakukan, ini gimana? Udah, Nih? udah. Sabar. Memang Kita- bentur-benturi kita- lah kepala saya ini, teman-teman. Kita lari ke pembahasan yang lain. Saya mau nanya kau dulu. Ini Kau jelaskan gimana? lagi agamamu. Kurang-kuranginlah membenturkan kepala ke ubin, karena itu akan berakibat telmi atau telah pikir. Betul? Ya, udah terserah aku mau ngomong apa. Saya Reza, mau nanya kenapa lagi sih sama- kita begini, Reza? Gini loh. Loh, Muhammad ini- tidak mungkin menjadi hakim yang adil. Muhammad tidak mungkin mengadili umat manusia karena dia sendiri melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Sementara yang tidak melakukan perbuatan dosa menurut Al-Qur'an adalah Isa. Di Isa disebutkan sebagai seorang yang suci. Betul? Dan dia akan menjadi hakimin muqsiton, hakim yang adil, betul? Dia menghakimi kalian mengakui Yesus sebagai Tuhan. Menghakimi umat manusia. Betul? Loh, bukan umat manusia. Oh, saya umat tunjukkan yang mencoba- dalilnya ini memang mereka ini. Umat Di yang mana di mencoba sini Isa selain akan Allah. menghakimi umat Karesteng, lihat ya. Isa akan menjadi hakim Coba, yang adil. Nih, saya tunjukkan hadisnya ya. Memang kalian ini terus-menerus membantah apa yang tertulis di dalam kitab kalian sendiri. Kenapa kalian jadi seperti ini, saudara-saudara? Quran kalian sendiri, kalian ingkari sendiri. Aduh. Nih, saya tampilkan ya. Ini berat sekali memang ini kalian ini ya. Gak ada yang berat jadi karena pikiranmu Nih, saya tampilkan dulu hadisnya. Sama Islam karena begitu. Hadis mengenai Isa akan menjadi hakim yang adil. Kita harus tampilkan dulu ini karena ini materi-materi lama yang perlu kita kenang kembali ya teman-teman ya. Nih. Oke, nih. Saya balikkan dulu kamera saya lagi. Ya saya nggak pernah nanya ini. Saya balikkan kamera saya lagi ya. Oke. Ya nih ya. Perhatikan. Ini Latinnya nih, wal ladzi nafsi dan seterusnya ya. Baca Setiap dong. orang. Nih hadis riwayat Muslim nomor 127. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia fana ini pasti akan dihakimi oleh Isa Al-Masih. Betul? Nah, karena apa? Karena kata Muhammad akan tiba nanti saatnya nih dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Betul? Betul. Jadi dia akan menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia, betul tidak? Ya, umat Iya. yang hidup di akhir zaman. Yang pada saat Iya, itu umat sudah- yang hidup di akhir zaman itu seluruh umat manusia, betul? Loh, ada hadis mengatakan Waduh, bahwasanya umat muslim Ini loh, ketika saya mendekati- tampilin lagi mendekati nanti kiamat, ayat Qur'anmu yang ini nanti kamu ini ayat Qur'anmu yang ini lihat nih. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat. Ini tidak ada yang mereka tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikatnya untuk melakukan perhitungan. Jadi Allah akan datang dalam naungan awan. Nih, lihat nih. Persis seperti ini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Aduh, memang. Udahlah Reza, begini saja intinya kita jangan panjang-panjang. Reza, apakah kamu ingin menjadi pengikutnya Yesus? Mau nggak? udah saya ini pengikutnya Yesus karena Yesus disunat. Oke. Yesus Kalau berkata- kamu sebentar. Gini. Saya mau nanya. Ya. Ketika sabar.
Ketika Bingung. ketika Yesus disalib, itu menurut pandangan orang Kristen, dia kenapa sampai disalib? Jawab. Karena Yesus memberitakan kebenaran dan orang-orang Yahudi Berarti dan bukan orang menebus dosa. Nah, maksudnya menghapus dosa itu begini, saya kasih tahu. Gini. Malah ketawa, Kan mau menebus dijelasin kok dosa. malah ketawa, apanya ini lucu? Lu dijelasin udah ketawa. Gini. Yesus kan taat sampai pada matinya. Saya tanya, Dikatakan dalam kenapa Bible, sampai dengar, ini kan lagi ngomong, kau ngomong. Makanya dengerin dulu, dengerin. Lanjut. Yesus taat kepada Bapa di sorga sampai mati di kayu salib. Nah, sedangkan manusia-manusia lain tidak ada yang seperti Yesus. Tidak ada yang taat sampai mati. Adam, dia tidak taat sampai mati, dia melanggar perintah Tuhan. Musa juga tidak taat sampai mati, dia juga melanggar. Semua manusia termasuk saya dan kamu, semuanya tidak taat sampai mati. Nah, Tahu dari mana? apakah kamu taat dari baru lahir sampai sekarang kamu selalu taat? Ya kan kau bilang sampai mati. Mana tahu? Tahu dari mana Gimana sampai sih? mati tidak taat? Ini gimana ini orang gak nyambung? Dengerin. Adakah seorang manusia yang dari lahirnya sampai matinya dia taat? Tidak ada kan? Tidak ada kecuali Tidak ada. para nabi. Tidak apa? Kecuali para Kecuali nabi. para nabi. Nah, iya memang. Muhammad pun didapati dia berdosa. Betul. Makanya dia diampuni Udah, atas lanjut. dosa-dosanya. Berarti Nggak usah dia bahas tidak para nabi. taat sampai mati. Dia tetap pernah melakukan kesalahan. Betul. Nah, terus iya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Saya lanjutkan apa maksudnya Yesus itu menebus. Dengerin. Makanya dengerin ceritanya. Dengerin. Karena satu manusia, yaitu Adam, melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Dikatakan di dalam Bible, karena satu kesalahan orang, yaitu Adam, maka semua manusia telah berbuat dosa. Betul? Ya. Dan pantas mendapatkan hukuman. Betul? Nah, karena ketaatan satu orang juga, ya inilah keadilan Allah itu di dalam Bible. Oke. Dan juga karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan. Jadi maksudnya begini. Ketika seseorang berdiri di tahta pengadilan di akhir zaman, ya kan? Orang itu akan dipandang bersalah. Orang itu tidak punya sebuah kebenaran untuk membenarkan diri di hadapan pengadilan Tuhan. Tetapi oleh karena Yesus menjadi penebusnya, maka yang berdiri, yang dilihat, itu bukan saya lagi, bukan kami orang Kristen, tetapi Yesus yang dipandang. Makanya kami berdiri di balik Yesus, di belakang Yesus. Makanya Yesus itu menjadi penebus kami. Nah, kalian Muslim tidak punya penebus. Penebus kalian orang Yahudi dan Nasrani. Ya itu. Sekarang, Nah. andaikan, dengar ya. Kan kalian bilang Yesus menebus dosa di tiang salib. Nah, yang di Ketaatannya itu antara yang satu dan diperhitungkan dua- sebagai kebenaran. Tunggu. Di antara 1 dan 2 di tengah-tengah itu kan Yesus. Nah, yang 1 orang dan 2 orang itu menebus dosa siapa? Karena Tidak mereka juga menebus disalib. dosa. Mereka tidak menebus dosa. Mereka itu bersalah atas dosanya sendiri. Lah, Mereka Yesus- disalibkan atas dosa yang mereka lakukan. Tetapi Yesus disalibkan bukan karena dosa yang dilakukan dia. Kata siapa? Kata siapa? Apakah Yesus disalib karena dia berbuat salah? Lah, sedangkan di sini ya. Sebentar. Sedangkan- Menurut Al-Quran, Isa hendak disalibkan itu apakah karena dia berbuat dosa? Loh, kenapa kau yakini Isa disalib? Yesus apa Pelan-pelan, salib? pelan-pelan. Karena di Saya tidak Yohanes bilang Isa disalib. Dengar. Saya tidak bilang Tadi Isa disalib. Enggak, dengerin kalimat saya. Isa akan disalibkan. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya. Apakah karena dia hendak disalibkan karena dia berbuat dosa? Lah, yang menganggap dia berdosa itu kan bangsa Romawi. Nah, ditanya apa dijawab. Nah, ini Reza. Pelan-pelan Reza ya, pelan-pelan. Tenang, tarik napas, Terus lanjut. hembuskan napas. Nah, kalau sudah tenang, udah konsentrasi, saya tanya sekarang. Orang-orang menurut Al-Quran hendak menyalibkan Isa, betul? Tetapi pertanyaan saya, apakah Isa itu mau disalibkan karena dia berbuat dosa? Tidak Tidak. mau. Nah, begitu juga di dalam Bible. Yesus disalibkan bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia berbuat kesalahan. Nah, tetapi Yesus di dalam Bible itu digambarkan sebagai sosok yang taat sampai mati. Dia tidak berbuat kesalahan. Makanya dia itu satu-satunya orang benar.
Nah, makanya kami tidak dihukum lagi karena sudah ada satu orang yang melakukan tuntutan seluruh hukum Taurat itu. Nah, Makanya berarti kami dibenarkan oleh karena Yesus. Jadi kami betul tidak kalian berdiri jadi kami tidak berdiri sebagai orang yang dihakimi lagi, tetapi Yesus yang membenarkan kami. Mau saya tunjukkan dalilnya? Ya, bentar. Sebentar, mau saya tunjukkan dalilnya? Iya, sebentar. Berarti enak kali berarti kalian yang berbuat dosa masa Enak dong, Tuhan makanya jadi korban. Kristen. Enak makanya jadi itu Kristen. akal Jangan jadi pikiran- Muslim. Gimana? Akal pikiran dari mana? Akal baik. pikiran dari mana? Anak Baik. kecil saja mengakui. Masa kita berbuat dosa Tuhan disuruh menebus? Baik, Coba saya secara tunjukkan. logika. Coba Oke. secara logika. Jadi tidak logis ya kalau kita berbuat dosa, kemudian orang lain yang menebus. Lah iya. Oke, Emang baik. gitu, apalagi Tuhan kalian bilang. Baik. Saya tunjukkan dulu dalilnya ya. Nanti kita ke situ. Saya tunjukkan dulu ayat yang dalam Bible ya. Sebentar. Baik, sabar ya. Terus sabar Bang. Kemudian, apakah Yesus disalib itu keilahiannya Bapa ada pada dirinya? Satu-satu dulu ya. Satu-satu. Kita buka Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Kita pakai terjemahan sederhana Indonesia ya. Baik. Nih. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini terjemahan sederhana. Jadi saya senang baca terjemahan sederhana ini. Baik. Ini Roma pasal yang ke-5. Kita mulai dari ayat yang ke-12 nih. Mewarisi kematian melalui Adam dan memperoleh kehidupan melalui Yesus. Perhatikan. Inilah yang sudah terjadi. Waktu manusia pertama, Adam, jatuh ke dalam dosa, kuasa dosa itu pun masuk kepada semua manusia. Seperti penyakit keturunan yang menular. Bersama kuasa dosa itu, datang juga kematian. Oleh sebab itulah, semua orang pasti mati karena semua orang berdosa. Kuasa dosa itu, ya, memang sudah ada di dunia ini sebelum manusia mendengar hukum Taurat. Tetapi, Allah tidak memperhitungkan dosa sebagai pelanggaran kalau manusia belum mendengar ajaran dalam hukum Taurat. Ya. Jadi maksudnya, nih, perhatikan ya. Tetapi perbuatan Adam dan tindakan Kristus sungguh sangat jauh berbeda. Akibat pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Sebaliknya, akibat pengorbanan Kristus Yesus, semua orang bisa dibenarkan di hadapan Allah dan menerima hidup yang kekal. Hal itu membuktikan kebaikan hati Allah yang amat luar biasa. Oke. Perhatikan, Oke, dengar dulu, dengar. Makanya saya bilang nih ayat 17-nya, ini penutupnya. Nanti kamu pahami sendiri ya. Akibat pelanggaran satu orang, kematian menguasai semua manusia. Ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya, tetapi jauh lebih luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu orang yang lain, yaitu Kristus Yesus. Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian, dan kita akan ikut memerintah bersama Kristus. Jadi maksud dari perikop ini begini loh. Jadi karena oleh satu pelanggaran, pelanggaran itu dilakukan oleh satu orang yaitu Adam, semua manusia menerima akibatnya, dosa-dosanya. Nah, akibat kebenaran juga. Ya, akibat satu pelanggaran dan akibat satu ketaatan. Jadi satu pelanggaran versus satu ketaatan. Satu pelanggaran dilakukan oleh Adam, semua manusia berbuat dosa. Satu ketaatan yang dilakukan Yesus, semua manusia beroleh pengampunan. Makanya Tuhan itu adil. Makanya berbahagialah orang yang menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya, penolongnya. Nah, tadi kamu sebentar, ini sekarang gantian. Nih, tadi kamu bilang kan saya belum selesai. Tidak masuk akal. Tunggu. Saya mau belum selesai. Terus ketika dia disalib, apakah keilahiannya Bapa ada pada dirinya? Baik. Tadi kamu mengatakan ya bahwasanya sebentar, tadi tidak masuk akal ya. Masa orang berbuat dosa orang lain yang nanggung, betul? Iya, sebentar kau jelaskan itu. Jawab dulu pertanyaanku. Baik. Apakah Nih. keilahiannya Bapa ada pada diri dalam Baik. apakah keilahian Bapa ada pada Baik, diri saya jawab Yesus ya. ketika Saya dia jawab. disalib? Nih, saya jawab dulu ke sini. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa nih secara marfu pada hari kiamat nanti Allah akan menyerahkan seorang Yahudi dan Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Betul? Jadi orang muslim pun ada penebusnya, betul? Penebus apa? Siapa yang menebus? mulai pura-pura pikun. Tunggu. Sebentar, nih. Ini saya Tadi belum kamu selesai bilang, ya. kalau ada orang bikin dosa kemudian ditanggung orang lain tidak masuk akal, bener nggak? Ya, terus. Oke. Coba. Sementara di dalam ajaran agama Islam yang menjadi penebus dosanya orang Islam tuh orang Yahudi dan Nasrani, bener nggak?
Tuh dari mana anunya Nih, riwayatnya? pada hari kiamat kelak pada hari kiamat akan datang suatu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosanya seperti gunung dan Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Diriwayatkan dikatakan orang Yahudi dan Nasrani akan diberikan, Allah akan menyerahkan seorang Yahudi dan Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah yang akan menjadi tebusanmu dari api neraka. Benar nggak? Ya, itu dari Oke. riwayat apa itu? Riwayat apa itu? Ini banyak ini hadis-hadisnya, ini bukan cuma satu dua. Waduh. Apa? Nih ya. Waduh, repot nih teman-teman Oke, sudah. mereka ini ya. Udah, saya belum Ini. selesai pertanyaan saya. Jawab dulu ini pertanyaan saya. Apakah keilahiannya Bapak ada Ini pada kok diri lari kemana-mana? Yesus? Jangan dulu. Tunggu ini dulu. Kamu sudah Saya belum mengakui selesai bahwa tadi. umat muslim nanti dosanya ditebus. Nih sebentar, kita klik gambar ya. Ya udah. Nih. Nggak usah sampai ke situ. Coba nih. Hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang muslim. Betul? Nih, perhatikan ya, pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Benar nggak? Ya. Tadi kamu bilang kalau ada orang bikin dosa, terus orang lain yang nanggung nggak masuk akal. Itu kan pada saat itu, bukan sampai sekarang, Dis. Karena kalian mulai dah, sampai sekarang. mulai dah, Eh, mulai. Coba pikirkan sejarah kita. Semua ayat yang diturunkan, semua Angel. ayat yang Wis, angel. Angel tenan tuturanmu. Angel Dengar dulu saya, tenan Dis. tuturanmu. semua ayat yang diturunkan mengenai kisah-kisah itu menceritakan Wis, pada saat angel. kejadian itu. Angel. Berat ini. Wis, angel, wis. Angel. Kamu jawab juga pertanyaan saya tadi. Coba jawab juga pertanyaan saya tadi, coba. Loh, tadi Bukan kamu di situ. bilang tidak masuk akal, betul? Sekarang masuk akal. Kalau orang Dan- Kristen ngomong tidak masuk akal, kalau orang Muslim ngomong masuk akal. Itu namanya kamu standar ganda, Reza. Sejarah yang diturunkan di Al-Quran itu diceritakan kepada zaman-zaman itu berlaku pada zaman dahulu. Loh, itu pada hari kiamat nanti dosa-dosanya umat Muslim Lah, akan iya, yang ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani. Lah iya, yang orang Yahudi pada pada saat itu dan orang Muslim pada saat itu, bukan sampai sekarang. Gimana sih? Itu Paham kan nggak? berbicara mengenai hari kiamat, bener nggak? Iya, pada hari kiamat yang ditebus itu orang kaum muslimin yang pada saat itu, bukan sampai sekarang. Apa? Sebentar. Bukan bingung. Siapa yang menjadi hakim? Siapa yang menjadi hakim di hari kiamat nanti? Tunggu, jawab dulu pertanyaanku yang tadi. Saya belum mulai selesai. lari dia. Mulai lari. Saya belum selesai mendengarkan. Siapa yang akan tadi. menjadi hakim? Yang menjadi hakim kalau yang hari kiamat nggak bisa. Kalau Nabi yang Isa. menjadi Apakah sabar. Isa akan menjadi hakim yang adil? Ia mengadili kalian Bagaimana itu, penyembah keadilannya? oten. Bagaimana keadilannya? Coba saya tanya, keadilannya bagaimana? Keadilannya itu karena dia tidak menerima bahwasanya dia disebut sebagai Tuhan. Keadilan macam apa? Keadilannya Isa. Dengar, ini keadilannya Isa. Kalau ada orang Muslim bikin dosa sebesar gunung, misalnya ada apa namanya wanita-wanita nyantri di pondok pesantren, kemudian ustadznya mengerjai santri-santrinya itu kan udah dosa kan? Nah, dosanya itu yang dalam tanda kutip mencabuli santri-santrinya itu ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bukan Jangan sampai terdiam sekarang. gitu dong. Ambil air. Pada saat itu, umat Muslim pada saat itu, umat Muslim yang hidup zaman itu. Iya, dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepada Yahudi, benar? Siapa yang terdiam? Umat Muslim. Umat Muslim yang saat Makanya itu. beda kan? Beda. Zaman saat itu, bukan sampai sekarang. Keadilan Tuhanmu beda dengan Bukan kayak keadilan Tuhan kalian. kami. Kalau keadilan Tuhan kami begini, dengar. Ini keadilan Tuhan kami. Tuhan kami, Karena Tuhan. dengar, ini keadilan Tuhan kami begini. Ada satu orang. Adam, Tuhanmu itu manusia cuma pertama. satu, cuman kamu nggak mengakui. Ini gimana sini orang saya lagi ngomong kamu ngomong terus. Keadilan Tuhan kami begini. Ada satu manusia yang pertama yaitu Adam. Dia melakukan pelanggaran atau ketidaktaatan. Akibat ketidaktaatan satu orang itu yaitu Adam, maka semua manusia telah berbuat dosa. Makanya anak keturunan Adam itu semuanya berbuat dosa karena ketidaktaatan yang diwariskan oleh nenek moyangnya yaitu Adam. Nah, bagaimana keadilan Tuhan itu? Ada satu ketaatan pula. Jadi satu ketaatan versus satu ketidaktaatan. Nah, satu ketaatan seorang manusia yaitu Adam yang kedua, namanya Yesus. Nah, karena ketaatan satu orang yaitu Adam yang kedua, maka semua orang beroleh pengampunan juga.
Jadi makanya kami tidak diadili lagi, tetapi Yesus berdiri di hadapan kami sebagai pembela dan penebus kami. Ya, itu pendapat itu keadilannya. Nah, sementara keadilanmu, dosamu ditimpakan kepada orang Wahyudi. Ya, itu pendapat kau sendiri, terserah. Sekarang saya bertanya, apakah keilahian Bapa ada pada diri Yesus pada saat dia disalib dan mati? Iya. Kalian mengakui mati. Oke, sudah. Iya. Coba. Iya. Terus? Kok terus ya? Udah dijawab iya kok. Oke, iya kan? Nah, terus pada saat dia mati, apakah Bapak juga mati? Enggak. Kan karena Yesus bukan Bapa di surga. Kok nggak mati? Kan dia 100% ada dalam pada diri Yesus. Kok dia nggak mati? Ya, karena Yesus itu bukan Bapa di surga. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Yesus. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Itu kamu sedang menyerang apa yang tidak saya yakini. Kamu tahu strawman argumen? Itu termasuk logical fallacy. Gini, kita belajar macam-macam logical fallacy ya. Tahu logical fallacy nggak? Makanya pakai otak. Kok bisa 3 Tuhan? Nekat yang nyat. Dengar. Muhammad Reza, pelan-pelan. Kamu saya ajarin dulu nih. Tahu logical fallacy? Diajarin. Sebentar, tahu logical fallacy nggak? Ya. Apa itu logical fallacy? Udah jelaskan aja. Oke. Logical fallacy itu adalah logika yang cacat atau kecacatan logika. Ya. Berarti sebentar, dengar dulu biar saya selesaikan. Ya. Salah satu macam logical fallacy atau kecacatan logika itu adalah strawman argumen. Apa itu strawman argumen? Kalau secara etimologi, strawman itu artinya orang-orangan yang terbuat dari jerami. Nah, ketika kamu menyerang orang-orang dari jerami itu, kamu berpikir itu saya. Nih Edis nih, lihat nih, Edis saya tonjok ini. Padahal itu dengar, saya lagi bicara, dengar, biar kamu saya ajarin. Ketika kamu menyerang orang-orangan dari jerami dan kamu katakan itu saya, itu yang disebut dengan logical fallacy. Kamu berpikir bahwa kamu sedang memukuli saya, padahal itu bukan saya. Nah, argumen yang kamu lakukan terhadap orang Kristen itu logical fallacy berbentuk strawman argumen. Kamu menyerang sebuah keyakinan yang orang Kristen sendiri tidak meyakini itu. Berarti secara zahir tidak terletak dalam diri Yesus pada saat dia disalib. Nah, masalahnya begini. Kekristenan itu, dengar. Kekristenan itu tidak percaya atau tidak mengimani bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga itu sendiri. Iya, saya paham itu. Ketika kamu berpikir bahwa masa Bapa di surga dilahirkan, masa Bapa di surga disalib, kamu sedang menyerang orang-orangan sawah. Kamu pikir itu saya, padahal bukan saya. Nah, ketika kamu menyerang kekristenan, mengatakan, lihat, Tuhannya orang Kristen, Bapa di surga dilahirkan. Kamu sedang menyerang apa yang bukan iman Kristen imani. Makanya itu disebut dengan strawman argumen. Kamu sedang menyerang salah satu pemahaman bidat kekristenan, namanya Oneness Pentakosta. Tahu Oneness Pentakosta? Nggak tahu apa. Oneness itu yang berpahaman bahwa Yesus adalah Bapa di surga sendiri. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ya Bapak, itu saya sendiri. Nah, itu keyakinan Oneness Pentakosta. Ya, yang saya tanya, keilahiannya Bapak pada saat itu kan ada dalam ini berat ini. Gini, saya jelasin. Tunggu. Gini, saya jelasin ya, saya jelasin. Sabar. Dengar. Ini saya harus menjelaskan berdasarkan apa yang kamu imani. Gini. Tunggu, belum selesai. Dengar. Tenang. Saya jelaskan. Saya sudah paham dengan pertanyaanmu. Saya paham. Saya ambil Al-Quran. Oke? Al-Quran itu adalah firman Allah, betul? Ya. Oke. Ketika Al-Quran saya bakar atau saya rusak, saya sobek-sobek. Pertanyaan saya, apakah firman Allah terbakar? Kalau secara zahirnya terbakar. Ya. Apakah firman Allah bisa disobek-sobek? Yang disobek-sobek itu bukunya, betul tidak? Ya. Bukan firman Allahnya. Firman Allah itu tidak bakal bisa disobek-sobek, tidak bakal bisa terbakar. Yang terbakar itu adalah bukunya. Setuju? Ya, setuju kan. Baik. Saya bilang. Nih, dengarkan. Biar saya selesaikan. Jadi Yesus itu bukan Bapa di surga, tetapi dia itu gambaran atau citra daripada Bapa di surga. Dia itu merupakan perwujudan Bapa di surga. Saya kasih contoh sederhananya gini. Saya dengan foto saya. Saya tanya dulu, apakah foto saya itu merupakan diri saya? Iya, merupakan dirimu. Ya. Ketika foto saya dibakar atau disobek orang, apakah saya terbakar? Tidak, karena itu gambar. Tidak. Nah, begitu juga dengan Yesus.
Ya, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, Bapa di surga tidak mati, Bapa di surga tidak disalibkan. Karena kalian bilang keilahiannya. ini saya lagi ngomong, kamu yang ngomong. Kamu mau belajar, giliran saya ajarin, kamu yang gimana Kan kamu secara belajar? logika, secara logika tidak masuk akal. Kalian bilang keilahiannya Bapa ada pada diri Keilahian Yesus. itu Ketika- tidak bisa disalibkan, keilahian itu tidak bisa dibunuh karena keilahian itu sifatnya bukan non fisik. Bukan fisik. Terus pada saat dia ada di dalam diri Yesus, apakah dia di mana? Bapak di mana? Dia di mana? Pak? Ini gimana sih? Salah. Bapak di mana? Ini pada saat berat, itu? ini orang ini berat. Bapak di mana pada saat itu? Bapak di mana? Bapak tetap di dalam tahta kerajaan surganya gimana? Lah kan dia ada di dalam diri Yesus. Iya, ada dalam pengertian itu, bukan ada dalam pengertian seperti yang saya umpamakan terhadap Qur'anmu. Ketika Aduh, Qur'anmu disobek-sobek sulit dibakar, pemahaman. apakah firman Allah terhilang? Mati aja lo ini. Gimana memahamin hal yang begitu saja kamu tidak sampai? Udah gini aja Reja, saya kasih kamu umpama yang paling sederhana gini loh. Gini. Yesus itu merupakan citra atau gambar daripada Bapa di surga. Jadi ketika kamu patuh sama Yesus, sebenarnya sejatinya kamu sedang patuh kepada Bapa di surga. Ya sama berarti sama kami, sama Nabi Muhammad. Iya, masalahnya Muhammad itu mustahil citra daripada Bapa di surga. Ya, mustahil kan Kenapa? saya bilang. Segini, kenapa Muhammad mustahil merupakan gambar daripada Bapa di surga? Satu, dia bikin dosa. Dia berbuat kesalahan. Serang kamu. Terus, apalagi? Terus dia kena sihir. Terus. Terus dia menikahi anak di bawah umur. Tahu dari mana? Dari mana gimana? Dia menyusui perempuan yang sudah dewasa, menyusui laki-laki yang sudah dewasa padahal bukan suaminya. Loh, makanya saya bilang mustahil kamu patuh sama Muhammad di detik yang sama kamu patuh kepada Bapa di surga. Justru ketika kamu patuh kepada Muhammad, kamu menentang Bapa di surga karena kamu telah menjadikan Muhammad sebagai satu otoritas lain. Oke. Gimana? Kamu ikut Yesus nggak? Dis, ikut Yesus nggak? Jangan kau lari kemana-mana dulu. Duh. Apakah kamu Kau ikut sudah Yesus mengakui nggak? bahwa Muhammad mustahil merupakan gambar daripada Bapa di surga? Tidak mustahil. Oke, ketika kamu Udah, patuh udah. sama Muhammad, kamu sama saja dengan patuh kepada Allah, betul? Iya. Iya, Berarti Allah karena wakil Allah Rasul. bukan Bapa di surga. Allah itu Tuhan negeri Arab. Oke, Makanya sekarang ngomong gini. apa? Saya Pertanyaan pesan lagi. saya sama kamu gini, Terakhir, Reza. ini terakhir, Sedikit. terakhir, terakhir. Ini pesan penutup. Terakhir sedikit, ini, Reza. Dis. Ini pesan penutup ya, gini. Tahun 2025, ganti Tuhanmu, ganti Allah, ganti Muhammad. Di Bibelmu aja nyiplak itu. Kata Allah Nyiplak gimana? Nah, emang. Ketika kamu taat sama Allah, taat sama Muhammad, akhirnya kamu jadi orang jahat. Bener nggak? Ya, emang saya jahat sekarang. Jahat apanya? Oke, jika kamu taat sama Allah dan Muhammad, kamu wajib melakukan perintah mereka, betul? Ya betul. Apa Bentar, perintah saya paham mereka? semularinya itu. Apakah perintah mereka untuk mengasihi sama manusia? Mengasihi. Nggak ada. Bukan Kalau sama ada manusia. perintah mengasihi sama manusia, saya lompat dari Monas. Kamu hanya mengasihi orang-orang Muslim saja. Dari mana? Kau nggak Oh, baca siro? Kau memang nggak baca mereka siro ini. Nabawiyah? Saya tunjukkan Qur'annya ya. Aduh, memang mereka ini ya. Nih. Al-Fat 29. Saya punya siro. Dis. Wah, Saya punya siro mereka ini Nabi- nekat yang Nabi nyata. Muhammad nih. Nih, saya nggak tunjukkan ada ya. satupun- Saya tunjukkan. Saya nggak ada balik satupun. kamera saya. Lihat. Nih. Perhatikan. Ini surat Al-Fat ayat 29. Oke? Apa dikatakan di sini? Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dengan Muhammad, adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi orang muslim itu hanya berkasih sayang sesama muslim, betul? Itu pada saat peperangan. Waduh, Kuncinya pada saat peperangan. Memang Dis, ngeles dis. terus lo, kamu tuh ngeles. Bukan ngeles. Itu memang nyata pada saat peperangan. Tidak ada sejarahnya umat Muslim itu maju dulu memerangi umat Yahudi ataupun Nasrani. Kecuali mereka itu menyatakan perang dulu, menyerang kami sebagai umat Muslim. Baik. Oh. Baik, saya tunjukkan ya. Apalagi Saya kau bilang tunjukkan. apalagi kau bilang tentang makanan tadi itu. Nggak Baik. ada. Baik ya, saya akan tunjukkan kepadamu bagaimana hadis yang mengatakan bahwa kamu harus memerangi orang Wahyudi, membunuh orang Wahyudi. Nih, perhatikan. Udah saya baca itu. Waduh, kamu nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Kamu yang baca nih, coba.
Dari Abu Hurairah. Terus radhiyallahu anhu. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya kiamat tidak akan kiamat, terjadi sehingga turun, pelan-pelan, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslim memerangi Yahudi. lalu Terus lanjut baca. Kau aja baca. baik, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Wahyudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon berkata, "Wahai Uclim, wahai hamba Allah, ada orang Wahyudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon korkot, karena ia adalah pohon Wahyudi." Hadis riwayat Muslim, sohihnya, kitab Fiton, Al-Ad dan seterusnya. Perhatikan. Inilah yang menyebabkan kalian membenci orang Wahyudi. Makanya para syuhada, Sejak dengar kapan? dulu, dengar. Tahu nggak? Para syuhada, orang-orang yang rindu akan hari kiamat, ya, mereka sangat merindukan hari kiamat itu segera terjadi. Makanya mereka melaksanakan hadis ini. Karena apa? Karena kalau tidak dilaksanakan, kiamat tidak akan terjadi. Makanya ini menjadi motivasi mereka. Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Wahyudi. Makanya umat muslim memerangi kaum Wahyudi supaya terjadilah hari yaumil akhir yang dirindu-rindukan para syuhada. Makanya kalian ini menebarkan ajaran kebencian kepada Wahyudi. Bertobat kau Reza, bertobat. Emang sampai Des, emang di Indonesia ini kan mayoritas Islam. Adakah kami memerangi kalian? Loh, ini tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi Wahyudi. Sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim yang sejati, kalian rindu nggak akan datangnya hari yaumil Memerangi akhir? dari segi apa? Dengar, Memerangi kalian segi rindu apa? nggak akan datangnya yaumil akhir? Iya, rindu bagi Rindu. orang-orang yang beriman. Apakah kiamat akan terjadi, yaumil akhir itu akan terjadi kalau kalian belum memerangi Wahyudi? Memerangi dari apanya dulu? Saya tanya pikiran. Bullshit. Ini loh, membunuh bahkan nih. Sampai orang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Aduh, berat kalian ini. Makanya saya bilang ajaran kalian ini berbahaya. Makanya hadis Ajaranmu kayak yang begini berbahaya. dihapus saja. Ajaranmu yang Dihapus. berbahaya. Saya tanya. Kalau nggak yang dihapus, membunuh. kalian terus-menerus membenci kaum Wahyudi. Apa salah Wahyudi coba? Saya tanya nekat saya tanya yang nyata. membunuh. Dengar saya. Ada sejarah yang mana umat Islam dibunuh, dibantai oleh kaum Kristen. Itu terjadi di Aduh, Makassar. lari kemana-mana. Oke, Coba, adakah orang coba. Kristen memerintahkan itu? Lah itu makanya saya heran sama Apa yang kalian. diperintahkan Yesus, coba saya tanya. Yang diperintahkan Yesus apa? Disunat, tidak makan babi. Apalagi? Taunya cuman disunat, tidak makan Emang- babi, emang- habis itu masuk surga. Emang, Orangnya. saya bacakan dulu ya. Dis, diam dulu. Di dalam Yohanes 14 nomor Oke. 31. Apa? Itu Yesus di dunia harus tahu. Kalian harus tahu bahwasanya aku selalu mengasihi Tuhan Bapa dan aku menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi dia menjalankan sesuatu ya, diperintahkan Allah kepadanya. Allah, ini Itu Nabi Isa. Allah saja. Yo, oke. Serah kau. Apakah Bapak di surga itu Allah? Udah enggak usah. Bapak kalian lah, bapak kalian. Kalau ditanya nggak usah. Gini loh, dengar. Dia dengar. menjalankan perintah. Sebentar. Dia menjalankan Kamu mengklaim, perintah. saya sudah tahu pertanyaanmu. Di Kamu dalam mengklaim kitabnya bahwa kalian ini sendiri. kan kamu kan korbannya Donditan ini. Dondi kan bilang Di, da- begitu. di Dondi kan dalam bilang kitabnya begitu, kalian sendiri disunat, Disunat. dihitan, tidak makan babi, pakai kudung. Nah, ajarannya kalian bagaimana ketika di gereja? Haleluya. Apakah itu ajarannya Sudah? Ajarannya Yesus? Nggak ada. Makanya kalian tidak ada satupun mengikuti ajaran Yesus. Teruskan dulu silakan biar sampai puas. Sudah puas? Kemudian di Yohanes 12 ayat 49, aku tidak berkata-kata atas diriku sendiri. Nah, dia semuanya itu mengikuti perintah. Kenapa kalian jadikan Tuhan? Oke, PA. sudah. Terus lanjut. Sudah? Baik. Saya tanggapi satu persatu ya. Ini adalah korbannya sirkusnya Donditan. Karena Donditan tuh ahli sirkus. Oke, Bukan sebentar. sirkus, dia berdasarkan data, Oke, bos. baik. Ini pertanyaan Donditan. Yesus sunat? Ya. Umat muslim sunat? Kalau begitu siapa yang mengajarkan melakukan perintah itu? Kan gitu. Ini kan premis-premis ala Donditan, oke? Ini. Saya tanya, menurut hukum Taurat, yang Yesus pun melakukan hukum Taurat itu sunat, umur berapa harikah seseorang itu harus disunatkan? Menurut hukum Taurat dan yang dilaksanakan oleh Yesus.
Ya ketika dia sudah bisa dikhitan, intinya sudah bisa dikhitan. Ngarang. Nih, saya tanya nih. Emang baru lahir langsung Makanya disunat. tenang dulu Reja, tenang. Belajar, Saya banyak bisa belajar perang ya. sama orang kayak kalian. Begini. Menurut hukum Taurat, sunat itu dilakukan pada waktu umur 8 hari. Jadi ketika umur 8 hari, seseorang itu harus disunatkan. Dan itulah yang dilakukan terhadap Yesus. Oke? Nah, kamu mengklaim bahwa orang muslim pun sunat. Mengikuti Ya. ajaran hukum Taurat, betul? Ya. Sekarang saya tanya, umat muslim sunat pada waktu umur berapa hari? Ketika dia berumur 7 tahun atau Nah, 6 tahun. makanya sunatmu itu bukan sunat hukum Taurat. Sunatmu itu sunat nggak jelas. Yang intinya disunat, Edis. Emang kau Dia disunat? disunat nggak bisa, salah salitinya disunat. Ada saja. Kan pertanyaannya ini kan ikuti. Sunat buat apa? Disunat. Oke, sunat itu buat apa? Untuk mensucikan diri, karena dalam kitab kalian sendiri banyak pertentangan yang mana dijelaskan bahwasanya ketika kalian tidak disunat, Terima kasih, kalian masih berdosa. Rodrigo. Kalian masih berdosa, tidak bisa Gini masuk ya, ke bait Muhammad suci. Reza, Tidak bisa dengar. kalian masuk ke bait suci ketika kalian belum disunat. gini. Itu intinya. Sunat di dalam Bible itu adalah sebagai tanda perjanjian. Sebagai materai perjanjian. Kalau orang jual beli itu harus tanda, ada tandanya. Coba data mana data? Nyondong ngomong Datanya- terus ini gimana ini? Oke, itu masalah sunat. Kalian tidak melakukan sunat yang dilakukan oleh Bible. Kalian sunat acara-acaraan, nggak jelas. Kemudian tidak makan babi. Sebentar, dengar. Yesus makan babi enggak? Enggak. Orang Islam makan babi enggak? Enggak. Berarti siapa yang mengikuti ajaran Yesus? Kami orang Ya Islam. kami. Itu kan ketawanya Dondi kan. Nah, itu ketawanya Dondi kan. Ya, karena kami memang nyata seperti Dengar, itu, stop. Dis. Tenang. Saya tanya sama kamu, di dalam hukum Taurat yang dilarang untuk dikonsumsi itu apakah hanya babi? Tidak. Bukan babi doang. Karena Muhammad hanya ngelihat orang Yahudi tidak makan babi, makanya Muhammad nyontek hanya tidak makan babi saja. Nyontek. Lu- Nyontek dari mana? Itu perintah Allah. Itu perintah Quran. Dengar. Muhammad itu perintah melihat Quran. orang-orang Yahudi tidak makan babi. Lalu dia ikut-ikutan jangan makan babi. Ternyata orang Yahudi bukan hanya tidak makan babi, yang dilarang dimakan itu adalah hewan yang dia tidak berkuku belah dan juga tidak memamah biak. Jadi kalau tidak memenuhi dua kriteria itu tidak dimakan oleh orang Yahudi. Tapi ada nggak? Contoh, kuda itu memamah biak, tetapi dia tidak berkuku belah. Kukunya kuda itu tidak begini. Nah, itu haram menurut hukum Taurat. Sementara umat muslim makan. Haram dari mana hukum Taurat? Loh, mana nih orang ini? Aduh. Makanya Itu kalau nggak usah lari- nyontek nggak usah jangan lari ke contek kuda, nggak usah luarnya, lari ke contek kuda. isinya. Ini Iya, nggak usah seperti lari ke contoh kuda. matematika anak SD. Dia Nggak usah lari contek ke kuda. jawabannya tapi nggak tahu jalur ceritanya. Yang nggak usah lari ke kuda, ke babi dulu. Bahwasanya di kitab bukan di kitab ya. Kitab itu karangan kalian sendiri tuh. Di Bible kalian itu menyatakan bahwasanya hukum Taurat itu jikalau orang tidak mengikutinya sampai akhir kiamat maka dia tidak termasuk dari golongan itu. Baik. Apakah Muhammad mengikuti hukum Taurat? Mengikuti. Apakah Muhammad makan onta? Iya. Di dalam hukum Taurat dilarang nggak makan onta? Al-Quran datang untuk menyempurna. Kamu Al-Quran. itu menggunakan standar yang kepala kamu akan dipukul sendiri dengan standar yang kamu gunakan. Al-Quran datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, hukum Injil. Menyempurnakan. Hukum Zabur. Menyempurnakan apa Menyempurnakan. menyempurnakan? Bukan menyempurnakan, mensempurnakan. Memang orang oten-oten. Oke lah. hanya Tapi gini, melihat seperti Reja. itu. Ada videomu yang sudah saya upload loh. Iya, Gini, saya tahu itu. Kau gini. potong-potong video saya. Potong-potong. Baik, klarifikasi ya. Klarifikasi. Potong-potong gimana? Gini. Apakah Muhammad itu adalah robnya umat muslim? Gak usah kalian. Nggak usah. Kau bahas rob-rob. Nggak usah. Udah beli Kan saya nggak mampu. Sebentar, udah beli saklar di toko listrik? Bukan gak mampu jawab. Dia udah beli saklar di toko listrik. Bukan gak mampu Sebentar, jawab. apakah kamu sudah membeli saklar di toko listrik? Banyak saklar ini ya. Berarti Muhammad sekarang udah ada saklarnya kan? Gak ada. Dibandingkan dulu robnya, ya kan? Itu pikiran kau sendiri. Itu pikiran kau sendiri mengatakan seperti itu. Kau memaksakan akidah saya mengakui Oh, Nabi memaksa. Muhammad Oke, rob. sekarang saya tanya, Lah. apakah Muhammad itu rob? Kan udah saya jelasin. Iya, Beda rob- iya atau tidak? Robbul Muhammad itu Alamin. rob, iya atau tidak?
Ini orang memaksa badak. Maksa, saya nggak maksa. Iya, Apakah kamu maksa, Muhammad kamu itu rob? menurunkan diri Jawab saya iya kalau supaya iya, mengakui tidak kalau Nabi. tidak. Muhammad rob iya atau tidak? Robul pemimpin umat Nabi umat Islam. Dia bukan Rob, Rabbul betul? Alamin. Oke, rob. Apakah Aminah Menarik itu juga terus, seorang baik. muslim? Gak usah kau Oh, di situ. nggak usah, nggak usah. Kau Sebentar, bahas nanti. apakah Aminah seorang muslim? Iya muslim. Muslim. Berarti Muhammad adalah robnya Aminah, betul? Sejak kamu rob dari apa dulu? Sebentar, saya tanya. Des, rob dari apa Apakah dulu? Muhammad itu robnya Aminah? Pemimpin umat Ya, Islam, robnya bukan Aminah Tuhan. nggak dia? Bukan Tuhan, garis bawahi. Dia Bukan jelaskan, robnya Aminah bukan nggak? Tuhan. Bukan Tuhan. Saya nggak tanya Tuhan, saya tanya rob. Apakah Muhammad itu robnya Aminah? Rob apa? Rob. Berat ini teman. Des. Dengar. Des. Tadi Muhammad adalah robnya umat muslim. Oke, premis pertama. Karena Aminah, dia dengar. Saya buatin karena dia premis ya. diakui. Dengar. Tunggu, Saya buatin saya dulu, premis saya jelaskan dan dulu. kesimpulan. Dengar. Iya, saya jelaskan dulu. Dengar Saya ya. jelaskan baru kau simpulkan. Muhammad adalah robnya umat Islam. Aminah adalah seorang Islam. Maka Muhammad adalah robnya Aminah, betul? Dengar saya jelaskan. Nabi maka Muhammad Muhammad diangkat. adalah robnya Aminah, betul? Diam dulu. Diam dulu. Maka kesimpulannya Aminah juga. menggendong robnya. Diam dulu. Dis. Jadi Aminah Nabi menggendong Muhammad robnya enggak? Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi itu ketika berusia Jadi sebenarnya di umur begini, saya cuma mau 40 bilang begini tahun. loh, begini. Bukan dianggap sebagai Kalian rob. kan sering mengejek orang Kristen. Katanya begini, lihat nih orang Kristen, Tuhannya orang Kristen digendong-gendong sama mamanya, betul? Betul. Ya memang nyata. Iya, rob Dari kamu mana pun kalian dapat digendong, fotonya? benar. Robmu Dari mana kalian digendong dapat sama fotonya? Aminah, bener nggak? Dari mana kalian dapat fotonya Yesus seperti itu? Lari ke jelaskan. foto sih. Loh, Apakah robmu pakunya. digendong sama Aminah? Wajahnya Yesus dari Robmu mana? digendong sama Aminah nggak? Nabi ibunya tidak menganggap dia sebagai rob karena itu belum Oke. diutus sebagai Muhammad nabi. itu robmu nggak? Robul ini pemimpin umat Oke, Islam. robmu ya? Robul muslimin. Iya, dia robmu Robul ya. muslimin. Dia robmu ya. Iya, pemimpin umat Nah, Islam. robmu digendong-gendong sama Aminah nggak? Pada saat itu dia tidak mengakui Nah. Nabi Muhammad sebagai. Berarti pada saat itu Aminah tidak mengakui Muhammad sebagai rob. Iya, karena dia Kafir dong dia. karena bukan bingung. Makanya saya Karena bilang pada saat begini, itu dengar, Reza, karena gini ya. pada saat itu Makanya Nabi di dalam Muhammad belum kekristenan, diutus. saya jelasin dulu, biar kamu tidak memandang kekristenan itu sesuai pandangan yang keliru. Gini loh. Ya memang keliru. Jadi sekalipun Yesus itu adalah Tuhan, bukan berarti dia itu Bapa di sorga. Jadi Bapa di sorga itu Tuhan yang kata Tuhan yang merujuk kepada Bapa di sorga itu tidak pernah digendong-gendong. Sejak Saya tanya. kapan Tuhan yang dirujuk kepada Bapa di sorga digendong-gendong? Rob, Saya tanya. kata Rob yang ditujukan kepada Bapa di sorga itu tidak dilahirkan dan juga tidak digendong. Saya tanya kalian dapat dari Nah, mana makanya itu? kalian ini sering menyerang kekristenan, tetapi bukan kekristenan itu yang diserang, tetapi paham kalian yang sesat yang akan kekristenan itu yang kalian serang. Saya tanya, patungnya Yesus itu, mukanya, Ada sebuah wajahnya itu paham kalian di dalam dapat dari mana? kekristenan, Coba namanya paham jelaskan. modalisme. Emang Yang mau kalian ngajar kayak tuhankan gini itu. kamu. Udah gini aja. Kamu belajar lagi kekristenan. Setelah kamu dalam Belajar belajar lagi kekristenan, baru datang kemari ya. Kalian itu, agama kalian itu tidak masuk di akal secara logika. Semuanya bertentangan. Yohanes dengan Lukas bertentangan. Apa lagi? Oke lah, kalau cuma curhat-curhat begitu ya nggak apa-apa, namanya juga curhat ya nggak apa-apa lah. Oke, cuman pesan saya Reja, saya berharap kamu memperdalam agama Islam. Nanti kalau kamu sudah memperdalam agama Islam, saya pastikan kamu tidak akan lagi percaya agama itu. Oke? Semakin saya mendalami, semakin saya percaya. Loh, Apalagi? buktinya dari tadi kamu ditanya, katanya Muhammad itu Rob, kamu bilang kadang-kadang bukan, kadang-kadang iya. Bukan kadang-kadang. Dengar dulu penjelasan Dia Rob saya. terus. Pada saat itu Muhammad itu Rob kamu- terus nggak? Tunggu, kan kau memaksa diri saya bahwasanya Siti Aminah mengakui dirinya Nabi Muhammad sebagai Rob. Lantas dan pada saat itu Nabi Muhammad belum diutus belum diangkat sebagai rasul. Belum diangkat sebagai nabi. Jadi Muhammad pernah tidak jadi Rob? Di usia 40 tahun dia diangkat menjadi nabi dan menjadi Oke. pemimpin umat Islam. Berarti pada umur berapa dia jadi Rob? Gak usah aku tanya. Nggak usah. Udah, kau tidur dulu di bawah. Reja ini. Kau tidur di bawah dulu. Nggak bisa. Pertanyaan saya dulu. Udah, kau tidur di bawah dulu. Inilah kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan.